Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Kreator Amatir. Kali ini kami akan membacakan sebuah cerita berjudul Perjanjian Malam Kelam Part 4. Sebelum ke ceritanya, kami mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial teman-teman semua. Tidak berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Dani berlari sekuat tenaga. Nafasnya memburu, tubuhnya gemetar. Jalanan desa terasa begitu sunyi, hanya suara langkah kakinya yang terdengar menggema. Di belakangnya, rumah Reno masih berdiri. Gelap. Tetapi sesuatu di dalamnya telah berubah. Ia ingin percaya bahwa sahabatnya masih ada di dalam tubuh itu. Tetapi sorot mata terakhir yang ia lihat dari Reno bukanlah mata seorang manusia. Ia harus mencari bantuan seseorang. Siapa saja. Tapi siapa yang akan percaya kalau Reno sekarang sudah bukan lagi manusia? Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Udara di sekelilingnya terasa lebih berat. Lebih dingin, ia berbalik. Jalan di belakangnya kosong. Tidak ada siapa-siapa, tapi Dani tahu sesuatu sedang mengawasinya. Ketakutan merayapi tubuhnya. Ia melangkah mundur perlahan, tangannya gemetar mencengkeram pisau dapur yang tadi ia bawa. Kemudian, dari kegelapan, sebuah suara terdengar. Suara yang familiar. Tetapi kini terdengar begitu salah. Dani, kenapa lari? Tanya Reno, pelan, berbisik di antara angin malam. Dani menelan ludah. Suara itu terdengar dari segala arah, seolah mengelilinginya. Ia memutar badan, matanya liar mencari. Tapi tidak ada siapapun di sana. Reno, lo masih bisa lawan ini. Lo bukan dia, kata Dani, bersuara gemetar. Tawa kecil terdengar dari dalam kegelapan. Tawa yang terlalu dalam, terlalu mengerikan. Gue gak lari dari ini. Dan gue udah nerima takdir gue, ujar Reno, tenang, tetapi penuh ancaman. Tiba-tiba, sesuatu bergerak cepat di belakang Dani. Ia berbalik, mengayunkan pisau dengan panik. Tapi tidak ada siapapun. Nafasnya semakin memburu, kemudian, sebuah tangan mencengkeram bahunya dari belakang. Di sisi lain, Dani menjerit dan berbalik. Reno berdiri di hadapannya, tetapi ia berbeda. Matanya kini benar-benar hitam, hanya ada lingkaran merah menyala di tengahnya. Kulitnya lebih gelap, urat-urat hitam berdenyut di bawah permukaannya. Kukunya panjang, tajam seperti cakar. Wajahnya masih wajah Reno. Tapi tidak ada lagi manusia di dalamnya. Dani gemetar, tetapi ia tahu ia tidak bisa mundur. Ia mengangkat pisaunya, bersiap bertarung. Kalau lo benar-benar Reno, jangan paksa gue buat ngelakuin ini, ujar Dani, berbisik, menahan takut. Reno tersenyum. Senyum yang salah. Senyum yang sama seperti iblis yang dulu merasukinya. Coba aja, kata Reno, tenang, penuh kepastian. Dalam sekejap, Reno bergerak. Terlalu cepat. Sebelum Dani sempat bereaksi, Reno sudah berada di belakangnya. Mencengkeram lengannya dan membantingnya ke tanah. Dani mengerang kesakitan, tetapi dengan cepat berguling dan kembali berdiri.
Ia mengayunkan pisau ke arah Reno, tetapi Reno menangkap pergelangan tangannya dengan mudah. Genggamannya seperti baja, dengan satu gerakan, Reno memelintir tangan Dani hingga terdengar bunyi kerak yang mengerikan. Dani menjerit. Pisau jatuh ke tanah. Lengannya kini terkulai lemas, patah. Lo gak akan bisa menang, Dan. Ujar Reno, berbisik di telinga Dani. Dani terengah-engah. Rasa sakitnya luar biasa, tetapi ia tahu ia tidak bisa menyerah. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu dengan tangan yang masih bisa bergerak, ia merogoh kantong celananya dan menarik keluar segenggam abu hitam, sisa dari ritual Pak Broto. Dengan sekuat tenaga, ia melemparkannya ke wajah Reno. Reno tersentak. Abu itu menempel di kulitnya, dan tiba-tiba ia menjerit. Asap hitam mengepul dari wajahnya, seolah kulitnya terbakar dari dalam. Reno mundur, mencakar wajahnya sendiri. Suara jeritannya memenuhi udara. Dani tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan lengan yang masih berfungsi, ia meraih pisaunya lagi dan langsung berlari secepat mungkin ke dalam hutan di pinggir desa. Di sisi lain, Dani berlari tanpa henti. Hutan terasa lebih gelap dari biasanya. Pepohonan seperti bergerak, bayangan di antara dedaunan seolah mengintainya. Tetapi ia tidak peduli, ia hanya ingin menjauh dari Reno, tapi kemudian, langkahnya terhenti. Sesuatu ada di depannya, ia menatap ke depan. Dan matanya melebar dalam ketakutan, di antara pepohonan, ada sosok-sosok lain. Sosok manusia. Atau sesuatu yang dulu adalah manusia. Mata mereka sama seperti Reno, hitam dengan lingkaran merah di tengahnya. Tubuh mereka pucat, urat-urat hitam menjalar di bawah kulitnya. Mereka tersenyum. Senyum yang sama seperti Reno. Dani mundur selangkah. Dadanya naik turun. Ini tidak mungkin. Reno bukan satu-satunya, ia baru sadar. Ini bukan tentang Reno saja. Ini lebih besar dari itu. Ini bukan hanya soal iblis yang masuk ke dalam tubuh sahabatnya. Tetapi soal sesuatu yang jauh lebih mengerikan, sebuah perjanjian yang telah dibuat ratusan tahun lalu. Perjanjian yang kini mulai bangkit kembali. Dani menoleh ke belakang. Dan melihat Reno berdiri di sana, wajahnya kembali tenang. Senyumnya lebih lembut, tetapi justru lebih menyeramkan. Selamat datang di dunia yang baru, Dan. Gue harap lo siap. Ujar Reno, dengan suara pelan, tetapi penuh kegelapan, dan sebelum Dani sempat bergerak, semuanya menjadi gelap. Di sisi lain, Dani membuka matanya perlahan. Kepalanya berdenyut, pandangannya kabur. Ia merasakan sesuatu yang dingin merayapi kulitnya. Saat kesadarannya pulih, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Ia tidak berada di hutan lagi. Ia berada di dalam ruangan besar, dindingnya penuh dengan ukiran aneh, simbol-simbol yang seolah bergerak sendiri di dalam kegelapan. Cahaya merah redup bersinar dari obor-obor di sekelilingnya. Udara terasa berat, seolah ribuan mata mengawasinya dari balik bayangan. Dani mencoba bergerak, tetapi tubuhnya terikat. Tangannya direntangkan ke kedua sisi, diikat dengan rantai hitam yang dingin. Di sekelilingnya, suara napas berat terdengar, tetapi ia tidak bisa melihat siapa yang ada di sana. "Di mana gue?" tanya Dani, terengah, berusaha tetap tenang. Sebuah suara terdengar dari dalam bayangan.
dalam, berlapis. Seperti berasal dari banyak mulut yang berbicara dalam satu nada, kau sudah sampai di tempat yang seharusnya, Dani. Ujar suara misterius, perlahan, hampir seperti bisikan di telinga Dani. Dani menelan ludah. Ia mencoba tetap tenang, tetapi tubuhnya bergetar. Dari dalam kegelapan, sesosok bayangan muncul. Dan Dani langsung membeku, Reno, tetapi bukan Reno yang ia kenal. Wajahnya tetap sama, tetapi matanya kini benar-benar kosong, hitam pekat dengan lingkaran merah menyala. Kulitnya lebih gelap, seperti tertutup lapisan bayangan yang bergerak. Ia berjalan mendekat perlahan, senyuman kecil terbentuk di bibirnya, akhirnya lo sadar juga, dan... Kata Reno, lembut, tetapi dingin. Dani menarik napas dalam. Ia ingin percaya bahwa masih ada bagian dari Reno yang bisa diselamatkan. Tetapi tatapan itu bukan tatapan manusia. Apa yang lo lakuin, Ren? Ini bukan lo? Tanya Dani, menggertakkan gigi. Reno tertawa kecil. Suara tawanya bergema di ruangan itu, bercampur dengan bisikan-bisikan samar dari sudut-sudut kegelapan. Lo masih gak ngerti, ya? Ini bukan tentang gue lagi, dan ini tentang kita. Terang Reno, masih tersenyum, tetapi matanya tajam. Dani mengerutkan kening, tetapi sebelum ia sempat bertanya, sesuatu bergerak di kegelapan. Sosok-sosok lain muncul dari bayangan, satu persatu. Mereka semua memiliki mata yang sama seperti Reno. Mereka bukan manusia lagi. Dani menahan napas. Tubuhnya menegang. Sekarang ia sadar, ini bukan hanya sekte, bukan hanya iblis yang merasuki Reno. Ini sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang telah ada sejak lama. Dan kini bangkit kembali, lo. Bukan satu-satunya, ujar Dani, berbisik, ketakutan. Reno tersenyum lebih lebar. Ia mendekatkan wajahnya ke Dani, berbisik pelan, gue adalah awal, dan lo adalah kelanjutannya. Ujar Reno, penuh kepastian. Dani menelan ludah. Ia tahu satu hal pasti. Jika ia tidak segera kabur, ia tidak akan pernah keluar dari tempat ini hidup-hidup. Di luar tempat itu, di balik rimbunan hutan, seorang gadis berusia 22 tahun sedang mengamati dari kejauhan. Wajahnya penuh dengan debu dan keringat. Matanya tajam menyusuri setiap gerakan di dalam ruangan batu tersebut. Nama gadis itu adalah Naya, seorang penyelidik paranormal yang telah lama mencari jejak sekte gelap ini. Naya tahu ia tidak bisa langsung masuk. Ia sudah kehilangan satu tim sebelumnya karena mencoba mendekati tempat ini tanpa persiapan. Tapi kali ini berbeda. Ia sudah siap. Ia membawa sesuatu yang mungkin bisa menghentikan mereka, atau setidaknya memberikan Dani kesempatan untuk bertahan hidup. Dengan napas yang tertahan, ia meraih sesuatu dari sakunya. Sebuah jimat kuno yang ia temukan di sebuah kuil tua. Legenda mengatakan, benda ini memiliki kekuatan untuk mengusir kegelapan jika digunakan dengan benar. Naya tahu ia harus bergerak cepat. Jika tidak, Dani tidak akan punya kesempatan untuk bertahan. Ia menarik napas dalam-dalam. Lalu, dengan langkah hati-hati, ia mulai menyusup ke dalam. Di sisi lain, Naya bergerak perlahan di antara rimbunan hutan, langkahnya hampir tak bersuara. Cahaya bulan samar-samar menyelinap di antara dedaunan, menerangi jalannya. Di kejauhan,
Ia bisa melihat gerbang batu besar dengan ukiran kuno yang berdenyut merah seperti urat nadi yang hidup. Ia menyentuh jimat di lehernya, merasakan kehangatan aneh yang berdenyut dari dalamnya. Ini adalah pertaruhannya. Satu-satunya senjata yang mungkin bisa menahan kegelapan yang bersemayam di dalam. Ketika ia melangkah lebih dekat, tiba-tiba terdengar suara langkah berat dari dalam gerbang. Naya segera berlindung di balik semak-semak, menahan napas. Dari bayang-bayang, muncul sesosok pria dengan wajah yang hampir tak bisa dikenali lagi. Kulitnya menghitam, mata merah menyala seperti bara api, pengorbanan hampir siap, hanya satu lagi. Ucap penjaga kegelapan, mendesis, berbicara sendiri. Naya mengerutkan dahi. Satu lagi. Apa maksudnya? Ia mengintip dari balik dedaunan, matanya menajam ketika melihat seseorang yang diseret ke dalam ruangan di balik gerbang itu. Seorang wanita, bukan Dani. Ini berarti ada lebih banyak korban. Tidak ada waktu untuk ragu. Naya mengambil napas dalam, mencengkeram jimatnya erat-erat, lalu menyelinap lebih dekat. Ia harus mencari cara untuk masuk dan menghentikan ini sebelum terlambat. Di sisi lain, di dalam ruangan batu yang gelap, Dani masih terikat. Kepalanya berdenyut. Tetapi kesadarannya kembali. Ia bisa merasakan kehadiran sesuatu yang lebih kuat di ruangan ini. Reno masih berdiri di hadapannya, tetapi kini ia tidak sendiri. Di belakangnya, sosok-sosok dengan mata kosong berdiri diam, menunggu sesuatu. Lalu, tiba-tiba, terdengar suara kecil dari sudut ruangan. Sebuah bisikan, "Jangan bergerak. Gue di sini buat bantu lo," kata Naya, pelan, mendekat dari bayangan. Dani tersentak, tetapi ia tidak bisa melihat siapa yang berbicara. Kemudian, ia merasakan seseorang menyentuh lengannya, melepaskan ikatan rantainya sedikit demi sedikit. "Siapa lo?" tanya Dani, terengah, berbisik balik, "Nama gue Naya. Gue nggak punya banyak waktu buat jelasin. Kita harus keluar sekarang," jawab Naya, masih bekerja cepat. Tetapi sebelum ikatan Dani benar-benar lepas, suara lain bergema di ruangan, "Kita punya tamu baru rupanya," ujar Reno, menyipitkan mata, tersenyum dingin. Naya dan Dani membeku. Dalam sekejap, bayangan di ruangan itu bergerak. Sosok-sosok mengelilingi mereka, menutup semua jalan keluar. Tidak ada lagi tempat untuk lari. Naya menelan ludah. Ini tidak berjalan sesuai rencana. Dani dan Naya berdiri membeku. Sosok-sosok bermata kosong itu mendekat, menutup semua jalan keluar. Reno masih berdiri di depan mereka, senyumnya semakin lebar, penuh dengan sesuatu yang tidak manusiawi. "Kalian benar-benar berpikir bisa kabur?" tanya Reno, suara berat, bergema di ruangan. Naya merapat ke Dani, meraih sesuatu dari sakunya, jimat yang ia bawa. Ia merasakan hawa panas menjalar dari benda itu, tanda bahwa kekuatan yang berada di tempat ini jauh lebih besar dari yang ia duga. "Gue bakal coba tahan mereka. Lo cari jalan keluar," ujar Naya, berbisik ke Dani. "Sendirian? Lo gila?" tanya Dani, berbisik balik, tegang, tapi Naya tidak menjawab. Ia melangkah maju, mengangkat jimatnya tinggi-tinggi. Cahaya redup mulai memancar dari benda itu, membuat beberapa sosok di sekeliling mereka tersentak mundur. "Ah, aku mengerti,"
Kau berpikir benda itu bisa menghentikan kami? Tanya Reno, tertawa pelan, matanya berkilat merah. Tiba-tiba, Reno mengangkat tangannya. Bayangan di sekitar mereka menggeliat, seperti makhluk hidup yang siap menerkam. Naya menggertakkan giginya, lalu melempar jimat itu ke lantai, ledakan cahaya menyelimuti ruangan. Sosok-sosok itu menjerit, tubuh mereka bergetar hebat. Dani tidak menunggu lebih lama, ia segera berlari ke arah pintu, menarik Naya bersamanya. Mereka berdua melompat ke lorong sempit di belakang altar. Meninggalkan Reno dan kegelapan yang mulai pulih kembali, di sisi lain, Dani dan Naya berlari tanpa henti. Lorong-lorong batu terasa semakin sempit, udara semakin menyesakkan. Di belakang mereka, suara langkah berat terdengar semakin dekat. Reno dan para pengikutnya tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Gue tahu jalan keluar. Tapi lo harus percaya sama gue, ujar Naya, terengah, mencoba tetap fokus, gue gak punya pilihan lain. Kata Dani, terengah juga, berteriak. Mereka berbelok ke kiri, lalu mendapati diri mereka di sebuah ruangan besar. Di tengahnya, ada sebuah sumur batu yang dipenuhi cairan hitam yang berkilauan. Simbol-simbol kuno berdenyut di dinding, bercahaya redup, ini pusatnya. Kata Naya, memandang sumur itu dengan ngeri. Sebelum mereka bisa bergerak, suara Reno kembali terdengar dari belakang mereka, takdir kalian sudah ditentukan. Ujar Reno, dengan nada mengancam. Dani dan Naya berpaling. Reno kini berdiri di ambang pintu, bayangannya menjalar di dinding seperti akar yang hidup. Di belakangnya, para pengikutnya datang mendekat, mengelilingi mereka. Naya menarik napas dalam. Ini mungkin kesempatan terakhir mereka untuk melawan. Ia menatap Dani, memberi isyarat. Dani mengangguk. Mereka hanya punya satu kesempatan, dan harus bertaruh dengan nyawa mereka, bersambung. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan menyimak juga mendengarkan cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.